Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun saudara berada pada hari ini, secara khusus masyarakat Kota Teluk Dalam, kita bersyukur bila pelayanan pemberitaan firman Tuhan hingga hari ini bisa berjalan dengan baik, dan biarlah ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita setiap hari ketika kita awali dengan percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan belajar dari kisah hidup seorang raja yang bernama Daud. Bagaimana Daud sebagai seorang yang diurapi Tuhan, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Namun Daud juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, Daud berhasil dalam banyak hal pencapaian secara ukuran manusia, namun juga mengalami kegagalan dan jatuh dalam dosa yang membuat Daud pada akhirnya dihukum dan menanggung akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pagi ini kita akan belajar dari kisah kegagalan Raja Daud, dan kisah ini nanti akan membawa kita bisa memetik pelajaran penting, dan melaluinya kita bisa belajar bagaimana bangkit kembali dari setiap kegagalan-kegagalan kehidupan kita. Kegagalan yang saya maksud yang dialami oleh Daud seperti apa yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, bahkan sebenarnya diawali dari pasal yang ke-11, ya, yang membawa kita merenungkan tema kita pada pagi ini yang diberi judul Bangkit dari Kegagalan. Tentu saja saya tidak akan membaca satu pasal penuh, karena ayat ini ada 25 ayat dalam pasal 12 ini. Namun saya akan menjelaskan beberapa ayat yang akan menggambarkan secara keseluruhan pasal 12 ini. Topik pasal 12 ini adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Menyesal atas apa, saudara? Kita akan lihat. Menyesal atas perbuatannya yang telah berbuat sebuah kesalahan besar di hadapan Tuhan. Dan kisah ini diuraikan dengan baik di dalam 2 Samuel pasal 11, ya, di bawah judul Daud dan Batseba. Kisah seorang raja yang diurapi Tuhan, namun sebagai manusia yang terbatas dan lemah jatuh dalam dosa. Dan dosanya tidak main-main, saudara, dosa perzinahan yang telah membawa Daud menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti apa yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9. Terlibat dalam dosa perzinahan dan bahkan bersekongkol dalam pembunuhan terencana. Tentu ini sebuah kegagalan yang sangat amat besar, saudara. Dalam pikiran kita ini juga adalah satu kegagalan, satu pelanggaran yang rasanya sulit untuk diampuni. Saudara, dalam keadaan Daud tersebut, Allah kemudian mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud akan dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ini dicatat bahwa Nabi Nathan datang menyampaikan sebuah kisah. Diawali dengan Nabi Nathan menyampaikan sebuah kisah, atau boleh dikatakan sebuah perumpamaan, yang akan kita baca secara lengkap perumpamaan ini dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Saya akan bacakan ayat pertama 2 Samuel pasal 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya.
Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat yang kelima, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan. Jadi sementara Nabi Natan sedang bercerita kisah ini, Daud marah. Dia berkata demikian, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud di ayat yang ke-7, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, sejauh ini pembacaan kisah yang disampaikan oleh Nabi Natan kepada Daud ini, saudara, menggambarkan di mana ada seorang miskin. Maksudnya dalam hal ini adalah Uria. Siapa Uria? Dia adalah prajuritnya Daud, suami dari Batseba, ya, yang hanya mempunyai 1 ekor domba. Diumpamakan hanya mempunyai 1 ekor domba. Domba dalam hal ini adalah Batseba atau istrinya. Dan kemudian direbut oleh seorang kaya. Siapa orang kaya? Yang dimaksud adalah Daud. Pada saat kedatangan tamu dan hendak meladeni menjamu tamunya, si kaya tidak mengambil domba-dombanya sendiri, melainkan merampas domba satu-satunya yang menjadi milik si miskin itu, milik si Uria. Meskipun dalam perumpamaan itu tidak dikatakan apa-apa tentang pembunuhan, namun mendengar cerita ini, mendengar ungkapan dari Natan ini, saudara, Daud tiba-tiba menyela dan menyatakan bahwa orang kaya itu harus mati. Dan alangkah terkejutnya kemudian Daud ketika mendengar ucapan dari Nabi Natan, menimpali apa yang diungkapkan oleh Daud ketika Nabi Natan berkata, engkaulah orang itu. Ayat yang ke-7, dan segeralah Daud menyadari kesalahannya. Segeralah Daud menyadari kegagalannya. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 dalam pasal 12 ini, kita bisa melihat bagaimana kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari kejatuhan Daud di dalam dosa ini. Karena pembunuhan itu, pedang tidak akan beralih dari keluarga Daud, karena ia telah mengambil Batseba, dan kematian akan menimpa anak Batseba yang akan lahir. Dan itu terjadi pada ayat yang ke-18. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kisah yang ditulis di dalam 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12 ini, saudara, mencatat satu kegagalan rohani yang serius dari Daud dan hukuman Allah atasnya untuk seumur hidupnya. Tidak hanya berlaku kepada Daud pada masa itu, tetapi juga kepada keturunannya. Itulah sebabnya kemudian kisah dosa dan aneka tragedi yang menyusul dalam kehidupan pribadi keluarga Daud menjadi sebuah peringatan, sebuah contoh yang serius untuk setiap kita orang percaya pada pagi hari ini. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk kita orang percaya. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia mencatat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 berkata demikian, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, saudara, supaya kita tidak menginginkan hal-hal jahat, bertindak mesum dan mencobai Tuhan seperti apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud, yang kemudian membawa dia kepada kegagalan, membawa dia jauh dari hadapan Tuhan, membawa dia mengalami murka Allah dalam hidupnya. Pagi ini kita belajar bagaimana kemudian Daud bangkit dari kegagalan tersebut.
Dan dia mendapatkan pengampunan dan kemurahan daripada Tuhan yang senantiasa memberi anugerahnya bagi setiap orang yang berbalik datang kepadanya. Pengalaman Daud ini menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang gagal seperti Daud ini. Orang-orang yang telah jauh dari Tuhan, jatuh di dalam keinginan-keinginan duniawi yang menyesatkan. Tetapi kemudian ketika mereka menyadari, ketika Daud menyadari, dia kembali bisa meraih kasih Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Allah adalah pribadi yang penuh kasih, namun juga adil. Setiap konsekuensi dosa tentu saja Allah tidak akan meluputkan kita. Amin. Kita harus hadapi, saudara. Namun Allah selalu memberi jalan terbuka bagi anugerahnya. Itulah yang dialami Daud. Untuk setiap orang yang mau berbalik dan bertobat dari setiap dosa dan pelanggarannya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, Allah membuka jalan yang begitu lebar kepada pintu anugerah pengampunannya. Pemulihan hubungan seseorang dengan Allah tidaklah berarti bahwa orang itu akan lolos dari hukuman jasmani atau dibebaskan dari dampak-dampak dosa tersebut. Namun orang yang bertobat akan mendapatkan anugerah pengampunan dan beroleh jalan kepada kehidupan yang memungkinkan dia bangkit dari setiap kegagalan-kegagalan yang mungkin dialami. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25 di pasal ke-12 ini, Daud menunjukkan pertobatannya. Walaupun dia tahu bahwa anaknya harus menghadapi tulah dari Tuhan yang mengakibatkan anaknya sakit, dan selama 7 hari Daud berdoa terus-menerus memohon pengampunan atas kesalahannya, memohon belas kasihan dari Allah. Ya, dia melakukan hal-hal yang seolah-olah hendak berkata, Tuhan ampuni aku dan ampuni anakku. Namun akibat dari dosanya tidak meluputkan dia. Anaknya harus mati di hari ke-7, saudara. Ya, tentu Daud sedih. Tentu Daud begitu terpukul. Dia baru saja menyadari dosa pelanggarannya. Sekarang akibat dari dosanya dia harus hadapi anaknya mati, saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, reaksi yang benar terhadap dosa ialah bertobat dengan sungguh-sungguh, menghampiri Allah untuk menerima pengampunan, kasih karunia dan kemurahannya, serta kebersediaan Allah untuk mengampuni kita, menerima kita kembali, tersedia bagi setiap orang yang merespon dengan bertobat dan bangkit dari kegagalan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kegagalan-kegagalan yang seperti yang dialami oleh Raja Daud ini. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, mari sadari, sesali, dan tidak cukup sampai di situ. Engkau harus bertobat, engkau harus mengakui di hadapan Tuhan, dan engkau harus mengambil komitmen untuk berbalik dari jalan-jalanmu yang penuh dengan kejahatan. Tinggalkan cara hidup yang lama, hidup di dalam taat kepada firman Tuhan. Itulah yang akan membuka jalan bagi kita untuk bisa melihat anugerah Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, teguran dari Allah ini telah membuat Daud memiliki kerendahan hati, dan kemudian dia bangkit dari kegagalan, dan dia kemudian melihat, dia menapaki lagi hari depan dengan penuh antusias. Dan kalau kita membaca di bagian akhir dari pasal 12 ini, bagaimana kemudian setelah anaknya mati, Daud kemudian memiliki anak lagi dari Batseba yang bernama Salomo. Dan kita tahu siapa Salomo. Salomo adalah orang yang begitu dikasihi oleh Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, anugerah Allah itulah yang akan membawa kita bisa melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Dan itu hanya akan bisa terjadi kalau kita bertobat dari cara hidup kita yang lama. Kegagalan apapun yang kau hadapi hari-hari ini, lihatlah dengan cara pandang Allah. Mungkin kegagalan itu Tuhan izinkan engkau alami dengan maksud supaya engkau menyadari. Sama seperti ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, hanya berkisah sebuah cerita. Itu membuat kemudian Daud menyadari. Mungkin pagi ini engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini, dan engkau menyadari keberdosaanmu.
Hari ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dosa-dosamu, tinggalkan cara hidupmu yang lama, dan pintu anugerah pengampunan, kehidupan kekal tersedia bagimu pada hari ini. Terima Yesus sebagai Tuhan yang akan menolong engkau melihat Allah berbuat kebaikan demi kebaikannya di dalam hidupmu di sepanjang hari. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini terus menguatkan dan meneguhkan kita, menolong dan memampukan kita menapaki setiap hari dengan satu harapan, Tuhan yang menyertai. Dan kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang menolong, firman Tuhan berkata, kalau tangan kanannya yang menopang kita, memegang kita, maka kita akan dibawa ke dalam jalan-jalan kemenangan. Kegagalan boleh kita hadapi, kegagalan boleh kita alami, namun satu hal, ada tangan Tuhan yang perkasa ketika kita datang kepada Dia yang akan menolong dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.